Seorang wanita menemukan harta karun di tempat pembuangan sampah. Dia menemukan bahwa banyak pedagang mencetak kupon pada kemasan produk mereka untuk mendorong pembelian berulang. Meskipun kebanyakan orang tidak akan terlalu memperhatikannya, mengumpulkan cukup banyak kupon dan kemudian membeli barang-barang yang sesuai di supermarket tidak hanya memungkinkannya mendapatkan barang gratis tetapi juga bonus besar sebesar 2,5 yuan dari supermarket. Pengalaman ini membuka dunia baru bagi Lisa. Selain rumah dan suaminya, hampir semua hal lain di rumah diperoleh melalui perburuannya terhadap barang murah. Suaminya, seorang auditor pajak, tidak tahan dengan perilaku aneh Lisa dan akhirnya mengajukan gugatan cerai. Namun kemunduran ini tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, itu malah memicu hasrat belanjanya. Sejak saat itu, Lisa menjadi sangat rakus, menghabiskan hari-harinya sambil berjongkok di tempat pembuangan sampah. Lisa juga berlangganan majalah dan koran dengan kupon. Singkatnya, dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk mendapatkan kupon dan variasi barang yang termasuk di dalamnya tak terhitung jumlahnya. Mulai dari pasta gigi dan sikat gigi hingga berbagai peralatan rumah tangga. Awalnya Lisa hanya iseng-iseng, tetapi setelah makan sereal asam, kebangkitannya secara resmi dimulai. Setelah itu, Lisa segera menulis surat keluhan kepada pedagang online, di mana dia mencela sereal itu sebagai barang yang tidak berharga. Awalnya itu hanya iseng-iseng, tetapi tanpa diduga beberapa hari kemudian, dia menerima surat permintaan maaf dari produsen dan kupon gratis. Dengan kupon ini, dia bisa menukarkan pakaian dan barang-barang lainnya secara gratis di supermarket. Saat membayar, Lisa ingin mencatatnya, tetapi petugas kasir sudah terbiasa. Deskripsi kupon menyatakan bahwa produsen biasanya meredakan keluhan dengan menawarkan voucher, metode berbiaya rendah. Namun komentar santai dari seorang asisten toko memberi Lisa gambaran tentang peluang bisnis. Kembali ke rumah, dia mulai bekerja siang dan malam, menulis surat keluhan kepada berbagai pedagang. Jika produknya enak, Lisa akan mengkritik kemasannya. Jika kemasannya indah, dia akan mengeluh tentang rasanya. Singkatnya, dia mengkritik semuanya. Seperti sebelumnya, 3 hari kemudian, Lisa menerima surat permintaan maaf dari berbagai produsen, termasuk voucher. Ketika dia menunjukkan hasil kerja kerasnya kepada sahabatnya terkejut. Kupon-kupon ini bisa mendapatkan produk yang sesuai secara gratis. Pada dasarnya tidak berbeda dengan uang tunai. Jadi sahabatnya menyarankan untuk menjual kupon yang tidak terpakai dengan harga diskon kepada mereka yang membutuhkannya. Pembawa acara siaran langsung yang cukup terkenal itu berhasil menjual habis semua kupon Lisa hanya dalam 3 hari. Dan bahkan surat pengaduan pun tidak mampu mengimbangi kecepatan penjualan Hemei. Untuk mendapatkan lebih banyak kupon, mereka berdua memutuskan untuk menargetkan sebuah perusahaan percetakan. Mereka menemukan orang dalam untuk berinvestasi di perusahaan tersebut yang mencetak kupon berlebih setiap hari. Sebagian besar kupon berlebih ini dihancurkan, tetapi tidak ada yang memeriksanya. Sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah menyelundupkan kupon-kupon itu dan akhirnya menyerahkannya kepada Xiaomi. Jalan mereka menuju kekayaan secara resmi dimulai pada saat ini. Setelah mendapatkan sejumlah besar kupon gratis, mereka berdua mendirikan platform penjualan. Hemei dengan bakat penjualan yang luar biasa menjualnya dengan setengahnya melalui siaran langsung. Hanya dalam beberapa menit semua kupon terjual habis dan sejumlah besar kupon gratis langsung membanjiri mereka. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan besar dan bahkan tidak menerima uang tunai sama sekali sepanjang hari. Tak lama kemudian mereka menghasilkan banyak uang, menghitung uang hingga tangan mereka kram dan bahkan tidak bisa tidur di malam hari karena kegembiraan. Tetapi tidak lama kemudian kupon-kupon ini menarik perhatian pihak berwenang. Mereka seharusnya hanya mencetak 1.000 kupon sehari, tetapi mereka akhirnya mengumpulkan lebih dari 10.000. Hari itu orang yang bertanggung jawab, Fatty, memutuskan untuk menyelidiki. Menggunakan pengalamannya yang luas, ia dengan cepat menemukan